Halo, selamat pagi Sobat Tribuners. Kita kembali lagi. Kita mau ngobrol-ngobrol, bincang-bincang hari ini, hari Kamis. Kita mau ngobrol soal keuangan lagi nih dengan narasumber kita yang seperti biasanya, Mbak Mimin. Halo, selamat pagi Mbak Mimin. Pagi, Bang Yadra. Pagi, ya. Jadi Sobat Tribuners, hari ini kita mau ngomongin soal gimana caranya milenial mengatur keuangan nih Mbak. Oke. Itu siap. Ya kan kita sekarang milenial itu ada dalam tahap yang sebenarnya sangat bergantung dengan sosial media ya kan. Jadi rasa konsumerismenya itu tinggi di hal-hal semacam itulah ya kan. Iya. Jadi kayak ya kita mau ngomongin tentang itu gitu. Iya, boleh. Nah, ini coba kita langsung masuk ke pembahasan pertama aja ya Mbak ya. Okay. Soal gaji pertama. Nah, kira-kira kalau misalnya ada dalam kasus saya baru bekerja ini, terus kemudian saya baru mendapat gaji pertama, kemudian bagaimana caranya ini supaya bisa terkelola dengan baik. Oke. Terus kira-kira kiat apa yang harus dilakukan pertama kali ketika saya mendapatkan gaji pertama saya ini? Gitu. Okay. Gimana kira-kira? Jadi saya malah seneng banget nih kalau misalnya ada yang bertanya, ya. Milenial baru bekerja, baru mendapatkan gaji pertama. Artinya dia punya rasa ingin untuk mengelola uangnya itu dengan benar kan, betul. gitu ya. Jadi memang ini kadang tidak diajarkan oleh sekolah, di sekolah, kuliah, atau bahkan mungkin orang tua kayak gitu. Jadi kadang-kadang kita ini belajarnya sambil jalan. Iya. Nah, baik banget kalau misalnya baru bekerja gaji pertama terus tanya ini aku enaknya gimana nih. Nah, sama sebenarnya mau baru bekerja, baru dapat gaji pertama atau yang sudah lama bekerja, cara pengelolaan uang itu sebenarnya dasarnya sama aja. Karena kan kita ini punya pakemnya ya, ada hitung-hitungan yang harus kita pegang untuk mengeluarkan uang yang sudah kita dapat itu. Uang yang kita dapat kan harus dikeluarkan, tapi pengeluarannya harus benar. Harus benar. Nah, gitu. Nah, yang biasanya saya sebutnya 10, 20, 30, 40. Karena ini lebih gampang, jadi lebih gampang diingat oleh siapa aja. Mau anak muda, mau orang tua pun sebenarnya itu paling gampang. Segala umur ya. Ya, segala umur lebih gampang mengingatnya. Jadi yang 10% itu untuk sosial, itu di dalamnya untuk zakat, infak, sedekah, perpuluhan, atau memang kita sisihkan untuk hal-hal yang sosial. Misalnya kita ini kan kalau di Indonesia banyak undangan untuk manten, banyak undangan sunat atau apa aja ya. Jadi kita ini kan banyak teman atau mungkin ada yang sakit atau yang mau pindah rumah atau apa, kadang kita harus istilahnya menyumbang gitu. Nah, kita bisa ambil dari yang 10% ini gitu, cadangkan aja. Tapi yang untuk yang sedekah, infak, zakat itu ya udah keluarin aja. Karena kan kalau di muslim kan sebenarnya cukup 2,5% aja ya. Cuman kan semakin besar sebenarnya semakin baik, karena apa yang kita keluarkan kan kita akan dapat kembali berkali-kali lipat. Semakin besar berarti yang kembali ke kita kan semakin besar juga gitu kan. Nah, yang 20% itu untuk tabungan dan investasi. Walaupun kita masih muda, kita harus sudah mulai memikirkan untuk menabung dan investasi. Iya, betul. Karena kan kita tidak pernah tahu ke depan ini seperti apa. Apakah kita masih tetap istilahnya mendapatkan gaji terus, atau jangan-jangan di tengah jalan kita ada kondisi tertentu sehingga kita harus mendapatkan PHK atau apapun lah. Gitu. Artinya makanya kita harus menyiapkan dari awal 20% kita untuk kita tabung. Gitu. Nanti kita mau nabung dan investasinya di mana itu kita bisa bahas di selanjutnya ya. Gitu. Nah, kemudian yang 30% itu untuk ini maksimal 30% untuk cicilan hutang. Siapa tahu nih kita sudah punya hutang gitu. Entah itu hutang sepeda motor misalnya, cicilan untuk kita bekerja, atau mungkin kita butuh membeli peralatan kerja yang lain tapi kita menggunakan cicilan, mungkin kayak gitu HP ya. Juga iya, mungkin HP, karena memang sekarang dibutuhkan HP yang lebih canggih untuk menunjang pekerjaan kita kayak gitu. Nah, maksimal itu 30%.
Tapi kalau misalnya mau lebih-lebih ya di angka 35-40, cuman sebisanya di angka 30%. Kayak itu maksimal. Nah, gimana kalau kita nggak punya hutang? Kalau nggak punya hutang, alihkan ke tabungan. Kan tadi tabungan 20% kan? Minimal ya. Iya, minimal 20. Kalau kita nggak punya hutang, alihkan yang 30% itu untuk tabungan. Gitu. Nah, kemudian sisanya 40% itu untuk biaya hidup. Jadi biaya hidup di terakhir. Kalau kita ngeluarin dana untuk biaya hidup dulu, bisa-bisa untuk zakat, infak, tabungan dan lain-lain itu tidak tersisa. Yakinlah berapa besar pun kita mendapatkan income, penghasilan, kalau kita membalik cara pengeluaran kita, bisa jadi yang lain-lainnya, apalagi yang 20-10% itu bisa terlupa kayak gitu. Jadi di awal harus 10-20 itu benar-benar harus dikeluarin dulu. 30 kalau ada ya dikeluarin, kalau nggak ada naikkan ke tabungan. Sisanya 40% baru untuk biaya hidup. Jadi kita benar-benar tahu bahwa hak kita untuk kita nikmati sekarang itu adalah 40%. Gitu. Bayangkan kalau itu sudah dipegang dan dijadikan habit atau kebiasaan oleh orang, itu insya Allah hidup itu berjalan dengan enak lah kayak gitu ya. Tapi berarti presentasenya adalah 40% itu memang harus untuk biaya hidup supaya kita tidak kesulitan ya Mbak ya. Yeah. Jadi mau gupuh ya apa nanti misalnya ada sesuatu yang mendesak itu di persenan yang lain itu gitu Iya, kan ya. betul. Seperti betul. itu. Jadi istilahnya 40% itu tidak bisa diganggu gugat lah ya untuk biaya hidup kita. Iya, artinya tapi pengeluarannya harus di terakhir ya. Iya gitu. Jadi harus kita sisihkan dulu untuk yang awal-awal 10, yang 20, 10, 20, 30. Iya, itu udah disisihin dulu baru kita nikmati untuk biaya hidup. Jangan dibalik gitu. Kalau dibalik yang awal tadi nggak kebagian nanti. Gitu. Nah, oke Mbak Mimin, jadi kalau misalnya ini ada kasus lagi, maksudnya kita bicara soal seseorang milenial ini ya, wanita lah, katakanlah wanita atau pria, dia lajang, umurnya masih 25 tahun, sekitar 25 tahun itu mungkin sekitar umur saya. Nah, itu kan baru dapat gaji pertama, pekerjaan pertama dan sebagainya. Tapi dia sudah punya ide untuk saya pengen investasi, saya pengen bisnis, saya pengen jualan, saya pengen muterin uang saya gitu kan, muterin uang saya. Nah, kemudian opsi yang muncul adalah kalau kebanyakan sekarang kan teman-teman milenial itu banyak dari online. Jadi bisnisnya itu kebanyakan seperti dropship, terus kemudian bisnis-bisnis online yang kita tidak perlu membuka toko, store dan segala macam. Nah, itu kira-kira bagaimana kita mengaturnya ini dengan skema seperti tadi ya Bu ya, dengan skema seperti tadi itu, karena kan penghasilan itu kadangkala ada beberapa teman-teman yang mungkin tidak sama setiap bulannya kan. Jadi bagaimana ada besar ada kecil ada gitu besar, ya ada kecil. Nah, itu bagaimana kita mengaturnya dengan skema seperti tadi itu. Oke, jadi kalau sekarang memang segalanya itu kayaknya lebih mudah ya. Makanya kan tadi kenapa misalnya punya HP yang canggih itu menjadi sebuah kebutuhan, karena bisa jadi itu dijadikan alat bekerja. Nah, itu kalau dia misalnya punya bisnis online, terus sistem dropship dan lain-lain, kan dia harus didukung dengan HP atau gadget yang mumpuni juga ya gitu. Nah, dan ini banyak sekali teman-teman yang masih muda, milenial yang menggeluti bisnis itu gitu. Nah, misalnya contoh tadi yang dropship. Kalau dropship kan dia tidak perlu membutuhkan modal ya, artinya dia tidak perlu nyetok juga kayak gitu. Tapi bukan berarti dana yang masuk dia itu semuanya adalah menjadi income dia sebenarnya. Kan anggap itu kan bisnis, ya kan? Dia bisnis, setiap bulan coba dihitung omset dia berapa. Dan bukan berarti omset yang masuk itu semua itu menjadi istilahnya income bagi dia secara pribadi. Jadi bedakan antara dia punya bisnis sama dia pengeluaran untuk dia pribadi. Jadi ketika dia punya bisnis dropship tadi, coba dihitung tadi yang masuk berapa, kemudian sisihkan.
pisahkan antara mana yang memang untuk income dia pribadi, mana yang menjadi hak usahanya bisnisnya dia. Artinya kan dia pasti pingin ya usaha dia menjadi lebih besar, atau mungkin suatu saat dia pingin istilahnya pingin mengembangkan usahanya ke bidang yang lain atau gimana kayak gitu. Nah, coba pisahkan persentasenya ya terserah ya. Artinya gini, ketika dia punya income pribadi, maka yang dia atur adalah income pribadi dia, bukan omset yang masuk di bisnisnya dia. Jadi dia akhirnya punya dua rumah tangga nih. Yang satu usahanya, yang satu adalah bisnisnya dia. Pribadinya dia ya. Nah, anggap dia kayak seperti mendapatkan gaji dari bisnisnya dia, gitu. Nah, begitu gaji itu atau uang itu masuk ke rekening pribadi dia, nah itu yang menjadi hak dia untuk dia atur. Nah, pengaturannya sama seperti itu. 10-20. Iya. Berapa besarnya itu ya tergantung dia atau kemampuan dari usahanya dia. Kalau seperti itu akhirnya kan membuat dia lebih terpacu untuk memperbesar bisnis dia kan. Karena misalnya contoh, ternyata omset dia selama sebulan misalnya 10 juta. Uang yang masuk dia. Sebenarnya kan kalau misalnya dia bisnis dropship kan dia sebenarnya nggak mengeluarkan modal ya yang secara besar. Tapi bukan berarti dia juga tidak punya kewajiban untuk mengembalikan modal. Anggap aja itu adalah sebagai laba usaha dia yang dia nanti akan gunakan untuk mengembangkan usahanya dia kayak gitu. Nah, kemudian dihitung kebutuhan dia sebenarnya sebulan berapa, mau income dia berapa kayak gitu. Nah, misalnya dia ingin menggaji dia sebesar 5 juta, tapi ternyata secara pribadi 5 juta ternyata kurang misalnya. Berarti kan dia punya keinginan untuk memperbesar bisnis dia. Oh, berarti aku harus memperbesar omsetku nih, kayak gitu. Jadi secara nggak langsung dia memiliki dua hal yang sangat baik. Yang satu, keuangan pribadi dia bagus, usaha dia juga bagus. Berkembang dengan bagus. Kayak gitu. Baik. Berarti artinya harus seimbang lah ya, harus seimbang antara. Dan kalau bisa rekeningnya dipisah aja. Dipisah supaya tidak pusing, tidak pusing. Nah, kalau misalnya seperti tadi itu ya Bu, tadi itu ya Mbak ya, itu kira-kira dana untuk kita, katakanlah kita kan butuh juga dana untuk semisal ada apa-apa darurat dengan dana yang kita sisihkan untuk investasi kita untuk usaha itu. Nah, itu bagaimana pembagiannya atau seperti apa cocoknya pengaturannya? Ya, sebenarnya dana darurat itu sangat diperlukan oleh semua orang ya. Nah, dia memang tetap harus memiliki dana darurat karena dana darurat itu harus dimiliki sebelum kita itu berpikir untuk berinvestasi. Kenapa hal itu harus difikirkan atau kita harus memiliki dana darurat dulu baru kita berinvestasi? Investasi itu tujuannya kan mencapai sebuah tujuan keuangan ya. Artinya dia ingin merealisasikan tujuan keuangannya melalui investasi. Nah, ketika di tengah jalan kita tidak tahu, misalnya terjadi hal-hal yang tidak kita rencanakan, entah itu sakit, kecelakaan atau apapun, kita kan tidak ingin uang yang kita investasikan itu kita cairkan. Apalagi misalnya kita menempatkan dana investasi kita misalnya di instrumen saham atau reksadana saham, di mana nilainya itu sangat fluktuatif atau naik turun hari per hari kayak gitu. Nah, kalau seperti itu, misalnya pas kita butuh duit, kita tidak punya dana darurat, kita mencairkan dana investasi. Satu, tujuan keuangan kita terganggu. Dua, kalau nilainya lagi turun, kita bisa menerima kerugian saat itu turun juga. Nah, kalau ada kejadian yang tidak kita prediksi terjadi, ya kita pakainya dana darurat. Jadi sebisanya kita membentuk dana darurat dulu, baru berinvestasi, atau kita melakukannya berbarengan. Minimal 30% dana darurat kita itu terbentuk, kita kemudian bersama-sama juga membentuk dana investasi kita, memulai investasi kita, kayak gitu. Jadi hal itu sebenarnya tidak bisa dipisah ya, karena ya itu tadi, kenapa kita harus punya dana darurat dulu, baru memikirkan investasi, alasannya
seperti itu. Berarti prosesnya sebenarnya bisa berbarengan ya, Bisa Mbak, ya? berbarengan Untuk gitu. lebih praktis, efektif juga ya. Iya, betul. Nah, Mbak Mimin, kira-kira untuk semua penjabaran tadi ya, untuk kaum milenial sendiri nih, kira-kira paling cocok menurut Mbak Mimin itu investasinya apa? Apakah harus bisnis ataukah langsung seperti properti atau bagaimana? Nah, kalau pertanyaan seperti itu ya sebenarnya kurang tepat, karena sebenarnya kalau kita ingin memulai investasi, berangkatnya bukan dari kita berinvestasi seperti apa, tapi sebenarnya kita tuh punya tujuan keuangan apa sih? Mimpi kita itu seperti apa kayak gitu. Nah, dari mimpi itu kita jadikan tujuan keuangan. Tujuan keuangan kemudian kita setelah kita tahu seperti apa dan jangka waktunya berapa lama, baru kita memilih investasinya di mana. Nah, kalau bisnis sendiri sebenarnya bisa juga disebut investasi, tapi sebenarnya itu kan untuk kita mendapatkan income. Iya kan, jadi untuk misalnya ketika kita berbisnis kan kita ingin mendapatkan income ya kita kelola seperti memang kita ingin mendapat istilahnya secara profesional seperti itu. Jadi mending kita pisah dari tujuan keuangan kita. Ya bisnis aja. Dari situ nanti kita mendapatkan income dan itu kita kelola untuk kita gunakan untuk berinvestasi. Nah, investasi kita mulai dari kita pingin mewujudkan impian apa? Apakah kita pingin membentuk dana pensiun misalnya? Kita pingin pergi liburan atau kita pingin ibadah, pendidikan anak, membeli rumah dan lain-lain. Itu adalah beberapa contoh impian yang pingin kita wujudkan kayak gitu. Kalau untuk milenial sendiri, investasi yang cocok apa, Mbak? Kembali lagi. Pengen apa? Pengen apa? Dimulainya dari pengen apa? Berarti tergantung kita ya. Iya. Keinginannya apa? Iya, betul. Pengennya seperti apa? Macam-macam. Iya. Jadi contoh misalnya Andra sekarang pengennya liburan. Liburan nanti pasti aku tanya, kamu liburannya pengen kemana? Aku pengen ke mana ya? Ke Eropa misalnya ya. Eropa kapan, Andra? Gitu kan. Kalau kamu bilangnya setahun atau 2 tahun, ya udah kalau gitu coba dihitung. Butuh dana untuk ke Eropa berapa sih? Ya. Nah, kita nanti dalam jangka waktu setahun atau 2 tahun itu kita harus ngumpulin duit berapa? Setiap bulan kita harus nyisihin berapa? Taruhnya di mana? Karena jangkanya pendek, misalnya setahun 2 tahun, ya taruhnya di rekening bank biasa aja atau reksadana pasar uang kayak gitu. Dengan skema yang sebelumnya tadi ya. Iya, gitu. Jadi kita nggak bisa milih langsung aku katanya invest di saham itu bagus, atau katanya di reksadana pendapatan tetap itu bagus gitu. Nah, bukan seperti itu, tapi dari berangkatnya dari mimpi apa yang ingin kamu realisasikan, ingin kamu capai itu seperti apa. Ya, nanti dibantu oleh perencana keuangan untuk menghitung secara tepat berapa dana yang dibutuhkan diinvestasikan untuk mencapai itu. Baik. Nah, seperti itu Tribuners. Jadi kita ngobrol-ngobrolnya soal gaji pertama tadi. Nah, tetap follow Tribun Jatim, Instagramnya Tribun Jatim @tribunjatim _Tribun_Jatim, YouTube-nya Tribun Jatim sama Surya, dan jangan lupa juga follow Instagramnya Mbak Mimin @mimin_Susanto. Oke?